Halo, apa kabar Santi? Ya, alhamdulillah Alhamdulillah. masih diberi kesehatan. Ya gitulah ya. Lo gimana? Baik, Lumayan lah, sehat. sehat alhamdulillah. Kita udah memasuki minggu ke-8 ya sih? Ke-8. Iya, Yes. episode ke-8. So far so good ya. Masih banyak ya topik, masih ada lah ya yang masih tenang, Masih banyak. Listnya masih banyak. Sampai bingung mau cover yang mana gak sih? Karena Iya. kayak banyak banget ternyata fenomena-fenomena yang menarik yang bisa kita bahas dan at least kita bisa membahas bersama. Iya gak sih? Yes, betul. Jadi di episode ke-8 ini kita mau bahas apa, San? Oh ya, di episode 8 ini kita mau balik lagi kan ngomongin psikologi. Nah, kemarin tuh gue nemu satu condition dimana kayaknya bisa relate sedikit ke kehidupan sehari-hari. Kadang tuh gue suka kayak intrik aja gitu sama condition mental dimana kayak ternyata itu tuh bisa jadi mental illness gitu. Perilaku seseorang ternyata tuh bisa menjadi mental illness gitu loh. Kayak ada sesuatu yang melatar belakangi seseorang melakukan hal itu. Makanya di episode kali ini gue mau ngebahas ini nih Mel. Judulnya adalah Intermittent Explosive Disorder atau Intermittent Explosive Disorder. Yes, atau gangguan apa bahasa Indonesianya? Gangguan ledakan. Gangguan kepribadian dengan ledakan amarah. Versi Halodoc katanya gitu. Jadi kita bahas dari artikel dari Halodoc ya. Dari Klik Dokter. Ya, kita ada beberapa artikel. Soalnya ternyata di yang versi Indonesia itu nggak terlalu banyak yang ngebahas tentang ini IED tulisannya Intermittent Explosive Disorder ini karena gue nggak tahu sih IED ya, karena berarti. apa. IED. Jadi IED ini banyak sih artikelnya versi English versionnya, tapi kayak kalau versi Indonya tuh agak sedikit jarang gitu sih. Nggak tahu sih, mungkin karena nggak terlalu sering di highlight kali ya. Tapi Iya, itu gue juga sebenarnya baru denger cukup deh kayaknya. penting gitu. Nah ini tuh sering dibahas. Jadi ada artikel-artikel tentang ini karena beberapa waktu lalu tuh di media sosial gitu ada yang viral. Jadi ada kayak cowok video viral gitu. Cowok tuh kayak ngerusak motor dia waktu dia ditilang polisi karena dia ngelawan arah dan nggak pakai helm. Jadi iya, dia I yang know that. dia yang kayak tantrum gitu loh, yang apa sih yang kayak temper gitu, tiba-tiba kayak I think banting-banting deh, dia kayak menggulingkan motor ngelempar lalu sih, ngerusak terus motor ngerusak itu motornya. padahal motor itu punya ceweknya cuy. Oh, bukan punya dia ya malah. Bukan. Jadi kayak dia tuh semarah itu kayak nggak bisa ngontrol kemarahannya sendiri padahal dia yang salah kan. Iya. Dia ngelawan arah gitu terus ditilang dan dia nggak terima ditilang, akhirnya dia ya gitu nggak gentle gitu loh istilahnya, kayak nggak menerima kesalahan gitu. Itu kejadiannya deket rumah gue lagi. Gue ya? tahu banget Di BSD posisinya. Terus kayak kasihan gitu kan ceweknya. Kayak dia itu di berusaha mana maksudnya kayak- nenangin tapi Tapi nggak lo tau bisa dari mana gitu. itu? Ada tulisannya kayak dijelasin ini Oh, posisinya bukan yang kayak di sini gitu. lo nggak ada di kejadian itu Oh, kan? nggak ada. Cuma emang Tapi lo pas tau daerah di mana? tahu. Oh, BSD itu emang daerah cukup BSD. ini sih, soalnya dia ada videonya kan, banting-banting gitu. Iya, Itu dia viral ngerusak, sih. Gue inget terus- sih, nih. Iya. Padahal motornya bagus cuy, masih muda lagi 20 tahun. Oh, pengambilan angle-nya beda ya. Iya. Akhirnya dia merusak motornya dengan cara mempreteli serta membantingnya. Bayangin dipretelin Iya, dulu. makanya. Padahal itu motor ceweknya, gue nggak paham lagi sih. Motornya digital pakai ceweknya ya? Ceweknya udah takut gitu loh, kayak yang udah gitu kan, tapi ya nggak bisa, dia marah-marah terus kayak ngerusak terus langsung lempar gitu kan. Iya. Body parts si motornya. Ceweknya pun pasti udah takut lah. Ya sih kayak Iyalah. gitu gimana lagi. Nangis-nangis gitu ceweknya. Goodbye aja tuh motor gitu. Daripada gue yang Iya makanya. Aku korbanin motornya jangan gue nya. Tapi serem banget sih itu, kasihan banget. Jadi ya kejadian ini cukup viral lah ya waktu itu. Kalau nggak salah 2019 ya sih, tahun lalu. Tahun lalu apa 2 tahun lalu gitu deh. Ini 2019. Gue nggak tahu sih ini, gue nggak pernah lihat videonya. Cuman gue tahu ada berita ini. Biasalah kayak Line Today kan suka melihat mengulik sesuatu yang viral. Iya, gue pernah lihat kalau nggak salah. Gue juga kayak tauin dari Line Today deh. Tapi
apa di Twitter lupa. Iya. Nah terus ada artikel yang ngebahas tentang keviralan ini gitu. Dan sambil kayak ngasih lihat ada pakar psikologi yang menanggapi gitu loh. Jadi katanya ini pakar psikologi forensik namanya Reza Indragiri Amril. Dia bilang pelakunya si orang ini itu mengarah kepada intermittent explosive disorder gitu. Jadi emang kecenderungan IED yang emang udah ada pada si orang ini gitu loh. Jadi dia nggak tiba-tiba gitu. Terus IED itu apa katanya? Nah, menurut klikdokter.com, kita mengenal lebih jauh apa itu IED ya. Jadi IED itu adalah kelainan kronis. Kelainan kronis yang dapat berlanjut selama bertahun-tahun, meskipun tingkat keparahan ledakan amarah dapat menurun seiring bertambahnya usia gitu. Contohnya misalnya kemarahan di jalan, kekerasan rumah tangga, melempar, menghancurkan benda, banting-banting barang, agresif, melibatkan kekerasan atau ledakan verbal yang tidak sesuai dengan situasi. Jadi kayak di public places, lo nggak lihat siapa dan di mana lo berada, kayak itu nggak peduli, yang penting lo marah dan itu meledak gitu. Ini anger management juga nggak sih? Could be, tapi apparently ada mental Nama illness ya gitu. ada nama penyakitnya. Oh. Jadi mungkin kalau misalnya udah anger management yang tidak terkontrol, itu berubah menjadi kondisi yang namanya IED ini, probably ya. Maksudnya kayak ini emang mental illness gitu loh. Sebenarnya anger management itu isunya kan, tapi mungkin nama mental illness-nya itu IED gitu nggak sih? Anger management tuh bukannya how we Iya. control our anger. Managing anger kan maksudnya. Mungkin ini dia udah nggak punya skill untuk manage angernya nggak sih? Jadi kayak Karena dia punya penyakit gitu kan, karena dia punya mental illness gitu nggak sih? I think so. Tapi tuh kasian sih. Gue nggak tahu sih. Maksudnya kayak lo bayangin lo marah banget dan lo nggak bisa kontrol itu. Terus kayak Sedih sih. aftermath-nya gimana coba? Lo pasti malu banget gak sih? Gue nggak Iya. tahu sih. Tapi Ya, kalau iya, gue gue juga pasti nggak tahu gue sih. malu parah sih. Kayak lo habis misalnya kayak lo marah nih sama pacar lo gitu. Terus lo habis banting outburst. handphone gitu di depan misalnya satu sekolahan atau satu kampus gitu. Lo marah-marah depan cowok lo atau depan cewek lo banting handphone, semua orang lihat, terus lo udah gak marah apa? Semua orang lihat lo sebagai oh ini orang yang marah banting handphone. Iya. I don't know. Pasti diingat Cuman kayak, gitu loh. iyalah. Dan orang pasti jadi takut gak sih? Gue gak tahu ya. Tapi kalau gue pasti bakal mikir, wah serem nih orang gitu loh. Ini kan yang waktu itu marah-marah nih depan Iya. umum ya sih. Depan umum aja dia kayak gitu. Orang pasti bakal mikir gitu gak sih? Depan umum aja lo marahnya kayak gitu, apalagi lo cuma kita private doang gitu gak sih? Sedih sih, karena sebenarnya dia bukan intentionally kan, kalau emang penyakit kan mau nggak mau gitu loh. Nah ini ada beberapa gejala dari gangguan emosi ini. Ini bener kan namanya gangguan emosi. Pertama, dia letusan eksplosif terjadi secara tiba-tiba dengan sedikit atau tanpa peringatan dan biasanya berlangsung kurang dari 30 menit. Jadi kayak short term anger gitu. Kurang dari 30 menit, ya 10 menit aja udah lama gak sih? Iya. Kayak marah 10 menit aja udah 30 lama. tuh capek loh. Iyalah. Marah-marah Yang capek 30 menit. Yang didengar sama yang ngedengerin capek. Iya. Terus yang kedua, episode ledakan emosi seringkali terjadi, lalu mereda selama berminggu-minggu atau bulan tanpa adanya ledakan emosi. Jadi kayak one time thing gitu loh, sekali sebulan misalnya atau sekali Ada periodenya beberapa minggu gitu ya. Abis itu jadi kayak beberapa minggu kosong. gue jadi mikir kayak dia tuh punya skill gitu, terus dia kayak menggunakan seluruh energinya buat sekali marah. Abis itu hibernasi. Iya, kayak responnya lama gitu. Cuman dia tetap aja sih kayak merugikan orang lainnya sih. Terus yang ketiga, orang dengan gangguan ini biasanya mudah tersinggung, agresif, atau mudah marah sepanjang waktu. This is obvious gak sih? Mungkin maksudnya, soalnya kan kayak episode ledakan emosinya itu one time thing. Abis itu kan libur Mungkin gitu kan. kayak, Tapi kayak generally mood dia marah gitu ya. Gitu. Tapi ya ini lebih merugikan orang yang si penderita sih menurut gue ya. Iyalah. Personally. Iyalah. Lebih merugikan penderita, tapi nggak Affecting menutup kemungkinan others. kalau affecting others juga. Orang bisa jadi trauma juga kan karena Iya, benar, orang benar, kayak benar. gini. Nah ini episode agresif yang dia punya itu dapat didahului atau disertai dengan berbagai tanda. Nah ini tanda-tandanya nih. Pertama, dia sifatnya lekas marah. Kedua, dia berpikir cepat, alias dia nggak spontan gitu loh, nggak berpikir panjang gitu kan. Yang ketiga, dia tangannya gemetar atau tremor. Terus yang keempat, dia berdebar. Yang kelima, dia sesak nafas. Ini kayaknya lebih ke checklist kita nggak sih? Iya, I don't know. iya. Kayak lo punya ini atau enggak, atau lo marah, lo kayak gini nggak gitu. Kemungkinan lo bisa aja ada bibit-bibit IED. Kalau lo ada
hal ini pas lo kayak merasa marah? Bukan pas marahnya juga gak sih? Kayak generally lo punya. Enggak, ini episode agresif. Oh, episode agresifnya. Didahului iya, atau bener-bener. disertai. Jadi kayak pas lo exploding, Udah ada tanda-tanda itu ya. iya, jadi kayak lo nggak bisa kontrol kan, kayak lo lagi marah lo gemeteran gitu, terus kayak lo cepet marah terus lo nggak bisa mikir ya kan, jadi kayak apapun yang ini langsung aja gitu, spontan. jadi lo nggak bisa pikir panjang kan, terus sesak nafas, terus ya deg-degan, ya iya sih kalau lo marah kan emang gitu kan, cuman ya gitu, keluarnya marah cuy, bukannya apa, bukan yang kayak lo depresi atau nggak bagus jadi, juga sih, cuman ya agresi. meledak, iya. Jadi tuh dia ada artikel lagi nih dari Halo Sehat. Jadi dia nanya kayak, saya suka mencaci dan membanting barang saat marah. Apa ini berarti saya memiliki gangguan ledakan amarah? Nah ini kayak bisa jadi, ya gak sih? Bisa jadi. Tapi untuk bisa didiagnose dengan IED ini, itu tuh harus terjadi at least 2 kali seminggu ledakan amarah di luar kendali. Makanya ini mungkin 2 kali seminggu bisa kayak berbulan-bulan, tapi kayak nggak cuma sekali doang gitu loh, harus ada repetitifnya gitu, dan menetap selama 3 bulan. Jadi kayak udah berbulan-bulan nih gue kayak begini, sering banget marahnya meledak-ledak gitu, terus kayak udah mengganggu kehidupan sosial lo sehari-hari. Ya gak sih? Harus terus kayak konsekuensinya negatif ke keuangan atau hukum. Terus katanya selain luapan kemurkaan dan caci maki, orang yang punya IED akan menampakkan gejala fisik seperti sakit kepala, sakit otot, dada terasa sesak, napas pendek dan terburu-buru, kesemutan, kepala terasa terhimpit, tertekan, dan tremor. Itu eksesif banget kayaknya. Sesak napas. Berarti emang bener-bener nggak bisa ngontrol gitu. Iya, nggak bisa. Udah Emang sakit kepala, sakit otot, kayak sesak, pressure nafas gitu. pendek, udah nggak bisa mikir, cuma bisa ngeluarin amarah doang ya kan. Nih, terus setelah meluapkan amukannya, seringkali mereka merasa lega dan mengungkapkan permintaan tulusnya atas kejadian tersebut. Jadi emang merasa bersalah gitu loh, kayak I didn't mean to be that angry gitu. Bener, dihantui penyesalan tuh rasa malu atau sikapnya. Habis itu berarti jadi bener dia malu, jadi sedih sendiri. Oh my God, kasian banget. Malu atas sikapnya. Ada bukti juga nih kalau nunjukin IED ini bisa bertindak sebagai pemicu atau mempengaruhi terhadap depresi, kecemasan, perilaku bunuh diri, dan ketergantungan alkohol dan atau obat-obatan di kemudian hari. Jadi kayak kalau lo udah punya, misalnya lo ada depression atau kecemasan, ya sih, ketergantungan alkohol, kemungkinan dia bisa dipicu oleh IED gitu gak sih? Enggak, gue tadi mikirnya kalau dia punya IED, IED bisa membuat. Iya. Ya, berarti orang yang punya IED bisa jadi depresi. Iya, karena dia yang tadi kan dia merasa bersalah karena ya itu kayak minta maaf, akhirnya depresi sendiri, cemas. Perilaku bunuh diri dong. Jadi kayak dia bunuh diri karena dia nggak bisa mengontrol amarahnya. Karena society-nya juga ngelihat dia jelek nggak sih? Kayak dia jadi dijudge or something. Lo bayangin misalnya lo di society lo ada kayak orang yang dia pernah marah-marah depan umum, pasti lo akan jaga jarak kan sama dia, ya gak sih? Terus dia jadi dijauhin orang. Takutnya takut gitu. Iya, loh, benar. ya, unless dia reach out for help again. Oke. Nah ini pas saat lagi eksplosif, pas lagi marahnya. Selain dia tadi kayak dianya gimana, dia akan melakukan apa nih? Pertama dia temper tantrum. Ini gue gak tau apa. Terus heated arguments, berarti dia kayak mencaci maki and shouting, dia kayak teriak-teriak, terus slapping, shoving, pushing, dia udah main kasar nih. Physical fights, property damage udah pasti, ngebanting barang itu tadi kan. Terus threatening or assaulting people or animals. Jadi udah bener-bener ya udah mungkin bisa bunuh orang kali gue rasa. Iya, paling parah itu sih. Soalnya gue kira kayak cuma ke barang-barang aja, benda-benda, ternyata ke makhluk hidup juga gitu. Ya mungkin tergantung orangnya juga gak sih? Tergantung orangnya dan situasinya mungkin ya. Benar. Kalau dia kayak di pressure sama banyak orang gitu, gak bisa ya, jadi marah ya. Jadi ya itu sih mostly banting-banting barang. Gue ada kenalan nih ya, gue cerita bentar. Emang sebenarnya dia ini yang teman gue ini yang inspire gue untuk ngebahas ini sih actually. Jadi dia tuh kayak punya teman gitu. Temannya itu punya mantan gitu lah. Intinya pacarnya itu sering kayak gitu, sering marah-marah tanpa sebab gitu. Ya mungkin ada sebabnya tapi kayak kepicu sedikit gitu loh. Jadi kayak di depan sekolahnya dia marah-marah gara-gara cuma misalnya cemburu
Jadi kayak marah-marah tuh kayak exploding. Jadi semua orang tahu gitu ya. Iya, di depan sekolah ya, semua orang tahu gitu loh. Jadi kayak handphonenya dibanting. Cuma gara-gara itu doang. Jadi kayak yang malu tuh either si pasangannya sama dianya gitu loh. Iya gak sih? Iyalah, dua-duanya pasti. Jadi kayak lo kok marah. Terus habis itu si cowoknya ini minta maaf gitu, yang kayak Oh enggak, yang tantrum ceweknya. oh ya ceweknya minta maaf gitu. Maksudnya kalau dia IED kan. Iya sih. Ya untungnya teman-temannya masih ada yang supportive sih, jadi kayak dia nggak dikucilkan juga gitu. Cuman ya in the end ya dia menimbulkan trauma kepada si pasangannya gitu. Iya, nggak heran Jadi pasangannya jadi takut ya kan. Jadi ya lebih kayaknya sih bisa lama gitu loh ngebekas scarnya ya sih. Iya. Kayak apa-apa dimarahin dan teriak-teriak loh, teriak-teriak di depan muka lo. Bayangin gitu loh, jadi kayak iya cowok mau cewek tetap aja gak sih? Sama lah dua-duanya. Iya makanya jadi kayak Kasian Ya, itu nanti. Terus akhirnya mereka gimana? Putus atau? ya udah nggak. Cuman maksud gue ya yang mau gue highlight sih gitu. Jadi kayak ada kejadian kayak gitu, ada orang yang kayak gitu, dan menurut gue emang banyak gak sih di Indo tuh sebenarnya orang yang kayak gitu, sering marah, exploding, tapi orang nggak notice gitu loh kalau sebenarnya dia mungkin sakit ya sih. Nah itu dia, kayak nggak tahu sih sebenarnya dia sakit atau emang ya sengaja gitu kan. Kalau sakit kan nggak sengaja kan, nggak intentional. Iya. Oke, jadi tadi udah ada ciri-cirinya ya, udah ada apa aja sih perilaku-perilaku yang dilakukan sama orang yang punya IED ini kalau lagi marah-marah, lagi outburst. Terus yang bikin mereka kayak gitu tuh apa? Gara-gara apa sih IED-nya? Gara-gara siapa? Ayo. Nah ini di artikel ya, nih apa penyebab si IED ini? Penyebab IED ini tuh katanya diduga berasal dari kelainan mekanisme otak untuk mengatur produksi serotonin atau hormon bahagianya dan kortisol atau hormon stres ya, sehingga memengaruhi tingkat emosi si pengidapnya gitu. Nah, faktor lain juga ada. Pertama ya faktor genetik, faktor lingkungan, dan kebiasaan memendam amarah. Gitu. Ini jadi Note sih. Ini gue juga baru ngeh sih. Ternyata jangan kebiasaan mendam amarah. Ikhlasin iya aja. sih, emang nggak boleh tahu saja. jadi penyakit mendem Nggak boleh, amarah. jadi penyakit banget. Parah. Lu bisa stroke, lu bisa darah tinggi, obvious banget itu. Parah sih. Pokoknya banyak banget penyakit yang muncul kalau lu memendam marah. Yang gue tahu ya. Karena kasihan gak sih lo, jadi kayak lo marah ke orang yang salah, lo yang sakit, ngerti gak sih? Iya benar. Itu yang selalu terjadi biasanya. Kayak orang yang nyebelin, lo yang kena penyakitnya gitu. Kalau yang di sini juga bisa ditulisnya sih bisa dimulai pada masa kanak-kanak sih. Biasanya setelah usia 6 tahun atau pas remaja gitu. Tapi bisa ada genetiknya juga loh. Iya, campuran ya. Jadi kayak kalau misalnya orang tua udah pernah kena kayak gini, itu bisa diturunkan ke anak. Bukan karena dia pernah sering marah-marahin anaknya, tapi karena emang ada faktor genetiknya gitu. Jadi emang orang tuanya juga punya IED gitu. Mungkin ya. Soalnya nih kayak diduga terdapat komponen genetik yang menyebabkan gangguan ini dapat diturunkan dari orang tua ke anak. Emang. Jadi mungkin kayak ada cenderungan gitu bisa lo dapet gitu. Banyak sih yang setahu gue kayak disorder yang bisa menurun ke anak gitu. Kalau lo udah punya itu, kemungkinan anak lo bisa kena, bukan karena didikan lo sih, tapi karena emang bawaan ada dari genetiknya gitu. Ada. Setahu gue emang gitu nggak sih? Ini nggak tahu sih bener apa nggak persisnya gimana. Tapi kayak yang gue tahu juga kalau misalnya misalnya orang tua lo depresif gitu ya, punya depresi. Terus anaknya itu bisa kena, sama aja kayak diabetes gitu misalnya. Kalau orang tuanya diabetes, anaknya punya kecenderungan yang lebih besar untuk kena diabetes juga gitu kan. Apalagi kalau ditambah, berarti dia bakal nggak langsung turun banget juga, tapi kayak kalau orang tuanya punya itu akan lebih gampang terkena. Apalagi kalau pola makannya nggak dijaga gitu kan. Kalau lingkungannya juga mendukung dia untuk kena itu. Sama sih tapi kayak maksudnya gitu. bibitnya tuh udah ada gitu. Udah ada bibitnya, jadi lebih risky. Nah ini tadi kan emang salah satu dari penyebab kayak kena IED ini kan karena orang sering memendam amarah gitu kan. Sebenarnya ada alasan sih kenapa orang ya sulit mengontrol amarah gitu. Ini beberapa contohnya ya. Iya, no brainer sih sebenarnya ini. Ya logically speaking. Pertama nih kayak kurang tidur ya kan.
Of course. Ya gitu, jadi ya kalau orang kurang tidur kan ada katanya bagian otak yang mengatur emosi itu terdapat peningkatan aktivitasnya gitu, jadi kayak otak lo lebih aktif gitu, jadi mendorong munculnya emosi negatif seperti marah dan membuat kamu sulit mengendalikan perasaan negatif yang muncul. Terus yang kedua, bisa juga karena stres dan depression. Ini juga nggak tahu sih gue, kalau depresi bukannya lo malah jadi nggak merasa apa-apa ya, tapi ternyata apparently depresi membuat seseorang mudah marah karena sulit mengendalikan emosi dan cenderung berpikiran negatif terhadap lingkungan sekitar. Kalau stres iya sih, kalau depresi mungkin gue nggak tahu sih. Katanya sih gitu. Mungkin ya bukan depresi, kayak I'm feeling depressed gitu loh, bukan yang kayak gue punya depresi. Iya, bukan yang depresi. Bukan depresi. Depresi itu adalah kondisi dan feeling, ya gak sih? Kayak I'm feeling depressed sama I have depression. Itu kayak Kayaknya gitu. mungkin ini yang kayak I'm feeling depressed probably. Oke. Yang ketiga, masalah kesehatan. Kesehatan tuh kayak hypertiroidisme bisa membuat seorang mudah marah. Alasannya karena hormon tiroid berlebihan membuat seseorang mudah gelisah dan sulit konsentrasi, sehingga mempengaruhi kemampuannya dalam mengendalikan emosi gitu. Tuh kan penting untuk menjaga kesehatan fisik juga karena bisa kena ke fisik, mental. Ya, of course. Jadi di artikelnya juga disebutin kalau orang yang punya IED itu memiliki resiko untuk mengalami gangguan hubungan interpersonal, alias hubungan antar pribadi. Maksudnya kayak hubungan sama orang lain gitu ya. Karena ya of course kan, mereka kan pasti dianggap sama orang lain kayak pemarah, gampang marah-marah, meledak-ledak gitu. Jadi akhirnya menyebabkan masalah sama keluarganya, bisa cerai, bisa stres keluarga juga kan. Iya, terus bisa juga dampaknya ke kehilangan pekerjaan, ya kan? Karena nggak bisa ngontrol amarahnya, pasti kemana-mana sih. Hukuman dari pihak sekolah, kecelakaan saat berkendara, ini sih problem. Gitu. Masalah keuangan, masalah dengan hukum, bisa juga gangguan mood seperti depresi dan kecemasan. Itu yang tadi ya. Wah, ini juga tekanan darah tinggi, diabetes, penyakit jantung, stroke. Jadi dari fisik ke mental dan dari mental ke fisik tuh. Iya. Sangat saling bersinambungan sih. Ya sih. Kalau misalnya dari tadi semua yang udah kita sebutin, ya pasti kita bisa sadar diri lah ya. Kira-kira tuh kita kayak gimana ya sih? Karena ini kayak self. Ya, lu pasti tau lah kalau lu marah gimana ya sih. Iya. Setelah lu selesai marah pun lu pasti sadar, tadi gue marahnya gini banget ya gitu kayak. Iya, sadar aftermath-nya. Jadi ya kalau misalnya lo merasa lo sulit untuk mengendalikan amarah, nah ini ada cara-cara yang bisa dicoba nih. Pertama, latihan relaksasi. Ngomong gampang ya. Ya lebih ya teorinya gini, bisa dicoba kan, siapa tahu. Ya latihan relaksasi ini lebih ke yang kayak narik nafas dalam-dalam lewat hidung, of course. dihembuskan lewat mulut. Ya, I don't know. Tapi ini katanya caranya bertujuan untuk menenangkan sistem saraf gitu. Tapi sebenarnya sometimes it works gitu loh. Sebenarnya gue mau nanya, kenapa latihan relaksasi atau pernafasan itu dari hidung dan keluar dari mulut sih? Kenapa nggak dari hidung dan keluar dari hidung? Atau dari mulut dan keluar dari mulut gitu? Kayak kalau orang panik, terus dia tahu kan yang kayak nafas di paper bag gitu misalnya. Iya. Itu kan dari mulut ke mulut. Maksudnya kayak maksudnya dari nafasnya dari mulut dan ngeluarinnya dari mulut lagi gitu loh. Kalau pernafasan relaksasi yang ini kan dia nafas dari hidung keluar dari mulut kan. Kepo aja gue, kenapa ya? Gue juga gak tahu ya, tapi katanya kan yang kayak renang pun lo iya sih bener, jangan dari mulut kalau nggak salah, dari hidung. Dan lo narik nafasnya dari mulut setingat gue ya, karena nggak mungkin juga sih. iya bener sih. Ya gue nggak tahu sih. Narik nafasnya mulut, teori ngeluarinnya di hidung. Iya. Hidung. Kalau ini kan narik nafasnya hidung, ngeluarin mulut. Tapi menurut gue emang idealnya adalah narik nafas lewat hidung, karena kalau mulut kan nggak ada filter kan ya, jadi semuanya tuh masuk gitu loh. Kalau hidung kan ada bulu-bulu hidung. Terus kalau misalnya CO2 ya dikeluarin lewat mulut. Makanya gue nggak tahu kalau kenapa harus dikeluarin lewat mulut sebenarnya. Iya, itu sih. Mungkin lebih apa ya, nggak tahu. Pasti ada teorinya. Ada alasannya sih. Some experts know better. Oke.
Oke. Jadi di sini katanya sebenarnya kita bisa belajar untuk menunjukkan amarah dengan cara yang lebih bijak. Kayak misalnya bilang kalau aku nggak suka kalau sikap kamu seperti itu, atau misalnya sepertinya kamu bisa bersikap lebih baik dari ini. Jadi kayak ya ada reasoningnya gitu loh, ada penjelasannya, bukan yang kayak outburst yang nggak jelas tantrum gitu. Tapi lagi-lagi ini sangat susah dilakukan Iya karena kayak susah, kalau apalagi misalnya lagi udah marah kan, nggak bisa udah punya mikir. IED itu kan katanya nggak bisa berpikir panjang kan. Jadi biasanya cuma mikir cepet, dan dia udah salah fokus dengan semua kondisinya dia, kayak sesak nafas lah, tremor lah, Iya nggak harus benar. mikir gitu loh. Gitu. Yang ketiga, ceritakan pada orang lain. Jadi kayak lo kasih tahu apa yang membuat lo kesel, mungkin bisa melegakan dan mengurangi amarah. Tapi ini ya Ini nggak tahu setelahnya sih ini tapi. mungkin lebih ke setelahnya. Cuman ada lagi, ini adalah cara ya untuk mengikuti training atau kelas anger management. Gue juga baru tahu sih sebenarnya ada kelas kayak gini. Gue nggak tahu itu di mana. Ada sih, cuma gue nggak tahu prosesnya seperti apa. Mungkin ada kayak terapi kali ya. Jadi ya ada juga buku-buku sih by the way, kayaknya ini kayak nonton video terkait anger management. Namun kalau misalnya kayak masih susah, katanya jangan ragu untuk meminta bantuan expert. Ya training sih bener, belajar teknik relaksasi, teknik kontrol diri. Ya, regulasi emosi agar lebih efektif gitu. Ya. Jadi itu sih ya sih, kayak ini tuh banyak banget terjadi menurut gue di kehidupan nyata. Banyak yang orang merasakan hal ini menurut gue ya, tapi mereka nggak tahu emang sifat gue aja begini gitu. Karena si waktu itu yang temen gue aja, dia merasa ya ceweknya emang begini gitu loh, emang orangnya begini. Padahal kalau misalnya dia bisa coba deh, kayaknya ada yang something wrong. Karena lo nggak mungkin gak sih bisa cewek ya siapalah, lo masa nggak malu sih kayak gitu terus, dan itu tuh nggak cuma sekali 2 kali gitu loh, terus-terusan. Iya. Kalau marah emang begitu gitu, dan itu mempengaruhi hubungan-hubungan dia yang sebelum-sebelumnya juga. Emang alasannya karena itu gitu. Jadi kayak mungkin something's wrong with her, Iya benar. something's not right gitu loh. Jadi ya Karena selalu kayak gitu kan, sama mantan-mantannya yang lama juga gitu. makanya mungkin itu udah red flag gak sih, something's Iya, gue nggak kenal orang yang kayaknya masuk ke kategori ini sih. I mean kalau marah dia bukan di depan orang banyak atau kayak dia di keluarganya aja. Tapi kalau misalnya dia marahnya lagi banyak orang, lagi di situasi yang rame gitu, dia nggak marah kayak gitu kan. Berarti kan bukan IOD dong, karena dia bisa kontrol gitu kan. Sebenarnya waktu gue kecil kayaknya gue maksudnya kayak bibit gitu loh. Gue pernah sebenarnya marah di, atau gue SMP-an, gue pernah marah di depan umum, di depan sekolah, yang kayak teriakin temen gue kayak gitu. Gue lupa tapi gue ingat kejadiannya karena gue kayak marah banget waktu itu gitu, ngerasa nggak dihargain aja gue sama orang itu kalau nggak salah. Itu kayak Tapi setelah, abis itu menurut gue saat itu tuh gara-gara triggernya adalah stres kalau nggak salah. Itu karena kayak banyak yang ngucilin misalnya atau dibully, itu bikin stres, dan akhirnya gue kayak gitu. akhirnya outputnya kayak gitu. Nah gitu. Mungkin itu bukan IED sih. Ya, itu emang bukan IED sih. Tapi gue emang ada kecenderungan kayak gitu, ngerti gak sih? Gue sadar gitu loh waktu zaman itu tuh gue sadar kalau gue marahnya tuh emang kayak gitu. itu sekali doang pas itu atau emang beberapa kali? Keceplosannya pasti, tapi kayak gue pernah lagi, gue emang ada kecenderungan kayak gitu gue rasa. Jadi kayak rasanya tuh pengen ngeluarin gitu loh, pengen teriakin orang itu gitu loh. Kan ada tuh yang kayak marah ya udah gitu, tapi kayak Ya nahan atau kayak strong ya banget udahlah gitu loh. Cuman karena gue mungkin lebih ke anxious, takut kenapa-napa, jadi itu bisa ngeredam gue untuk tidak melakukan itu gitu. Ya gue nggak tahu sih itu IED atau bukan, tapi kayak gue kadang suka notice, aduh gue kok pengennya marah yang kayak gitu ya gitu. Itu kan kalau gue beneran keluarin berabe banget, malu gue gitu kan. Iya gitu. depan orang banyak. Makanya kayak kadang gue kayak aduh kayaknya gue mesti anger management nih gitu kadang. Tapi ya anger managementnya jangan memendam ke diri lo sendiri, karena bisa sakit gitu. Jangan menyakiti diri lo sendiri karena lo marah gitu sih. Karena itu sering terjadi. Karena emang marah tuh wajar kan, yang namanya manusia pasti punya emosi, bisa marah, bisa sedih gitu. Jadi kayak ya jangan stres kalau misalnya lo pengen marah atau kayak marahin orang gitu, karena ya wajar. Cuma ya harus dikontrol gimana caranya supaya nggak nyakitin orang lain misalnya gitu. Karena ini mudah banget ya gak sih,
lo sering marah yang kayak gini, Iya. itu kayak noticeable banget, dan lo pasti kayak dikucilin, itu udah pasti. Bukan dikucilin lah, Iya itu pasti. orang pasti kayak lebih jaga jarak sama lo. Iya ngelihatnya Kecuali negatif kalau lah. lo cuma sekali doang, dan itu kayak orang mengerti lah ada sesuatu yang terjadi. Tapi kalau misalnya lo dikenal dengan sebagai orang yang pemarah kayak gitu, pasti ada sesuatu yang nggak baik dong. Maksudnya kayak lo harus merubah diri lo. Bener. Dengan adanya IED ini bukan berarti lo harus kayak ya nggak apa-apa dong gue marah kayak gitu, kan gue punya IED. Jangan kayak gitu juga. Iya jangan jadi justifying. Karena kayak ya fix this gitu, kan lo juga yang rugi men. Iya Lo benar. juga yang rugi kok. Jadi kayak ya orang lain mah ya bodo amat gitu kan, kayak tinggal ngejauhin lo aja. Tapi kalau lo kan lo butuh orang lain gitu loh. Iya. Jangan sampai Dan orang harus- jadi nggak takut bisa sama sendirian. lo gitu. Oke. Again, ini sangat mudah di Notice. ya, di notice secara pribadi juga, secara teman deket juga. Nah sekarang kalau misalnya ada kejadian-kejadian kayak gini, lo jadi kayak oh jangan-jangan dia bisa aja punya IED gitu. Jadi kayak kita bisa lebih memaafkan gak sih menurut gue ya, sebagai orang yang tahu kalau ada orang yang marah ya. Maksudnya kayak bukan kitanya yang marah gitu. Menurut gue ya, misalnya kayak lo sebagai pasangannya kayak Iya. oh jangan-jangan dia punya kondisi ini, jadi kayak lebih ke coba kamu ke psikolog deh gitu, coba kamu kenapa sih kok kayak gini, Iya. kamu rasanya apa. So jadi kayak bukan yang kayak gue nggak mau sama dia marah-marah mulu atau gimana. Itu jadi kayak dengan adanya langsung, ilmu baru masuk sini, ya kita bisa mengetahui kalau ada kejadian ada penyakit kayak gini. Menurut gue sih ini membantu si aspek itu sih. Emang ini sih kan katanya kalau misalnya ada orang marah atau ada orang yang kenapa, kalau kita pikirin sebenarnya dia kira-kira kenapa ya, alasannya dia melakukan ini tuh apa ya, itu bisa jadi maksudnya kayak menahan kita untuk marah balik gitu. Iya, tetep Misalnya aja atau sih. kayak untuk ngejudge hati dia juga. atau untuk apa gitu. Kan biasanya misalnya orang marahin lo gitu, terus lo sakit hati atau lo marahin balik gitu, sebenarnya bisa nggak kayak gitu kalau lo mikirin dulu gitu loh, kayak loh kok dia marah, kenapa ya dia marahnya gitu, kira-kira apa yang terjadi sebelumnya sama dia sampai dia bisa semarah ini misalnya gitu. Jadi kayak kalau lo pikirin nggak langsung bertindak kayak langsung marah atau langsung sakit hati gitu tuh, sebenarnya itu membantu juga, membantu biar ngontrol emosi lo. Balik ya kan, kita bisa ketularan sih ya sih. Iya ya, lo dimarahin lo nggak Stres. terima lo marahin balik. Dan kayak udah tahu, Jadi stres. apalagi kalau masih kecil kan, kayak anak-anaknya dipapar dengan kemarahan seperti itu, gedenya dia bisa kayak gitu juga. Iya, sangat mungkin. Intinya expert, consult to expert, udah itu aja sih. Iya, Nggak iya. bisa yang lain menurut gue. Ya anger management, sadar diri, udah itu aja. Iya, benar kayak kenalin diri sendiri. Kalau emang kira-kira lo nggak bisa ngontrol atau susah ngontrolnya, nggak tahu caranya gimana, ya paling benar adalah dengan ke expert. Iya, Minta udah banyak sih ini, sekarang. pertolongan Dan pasti orang lain. expert udah tahu lah soal kayak begini. Common kok. Pasti lebih dicondongnya ke anger management lagi-lagi. Jadi kayak lebih Iya. mengenal diri sendiri, maafkan diri sendiri dan sebagainya. Ya emang kesannya kayak apaan sih gitu. Cuman well, it will help itu, you, iya. okay? Just Bener. deal with it. Itu harus dilakukan. Nggak bisa dibiarin, jangan didiemin Ya, aja. in the end ini buat kebahagiaan diri lo sendiri kok. Kita mah apa sih? Nggak harus untuk orang lain juga gitu. Yang penting kan lo nya Iya, sendiri. makanya kalau mau bahagia, kalau lo kayak nggak suka diri lo kayak begini, ya carilah cara untuk menyembuhkan diri lo. Bener. Siapa gue ngomong begini ya? Sendirinya deh. Ya, I'm Jangan getting sedih, there, I'm jangan getting sedih. there. Oke, so I think that's Oke. it sih for intermittent explosive disorder. Maksud gue ini cukup, kurang lebih. topiknya cukup menarik menurut gue. Menarik karena lo bisa notice ini, nggak susah untuk menotice ini. Dan kemungkinan banyak yang terkena ini gitu. Maksudnya kayak banyak bibit-bibit yang bisa, I don't know, Iya. Ya kalaupun bukan IED, tetap harus kalau ini. misalnya lo gampang marah atau apa kan, Iya. it helps nggak sih, kayak coba relaksasi. Ya. Oh yang tadi nafas dari hidung keluarin dari mulut, terus kayak Banyak kok caranya yang buku-buku Coba. dan video-video gitu untuk how to Iya, relax. ada ya? Banyak. ya di YouTube juga Banyak, kayaknya ada, banyak. gue pernah lihat. Well, now we know about IED, intermittent explosive disorder, gangguan ledakan amarah dan meledak-ledak, meledus-ledus, apa sih namanya? Gangguan kepribadian dengan ledakan amarah, ya itu. Karena emang dia Iya. literally explode gitu loh. Iya, Enggak literally, sorry. langsung. Mati dulu. Maksud gue dia explode bukan literally, right? Iya. Ya gitu deh. Udah sih itu aja.
Jadi ya that's it for this episode. Next time we'll maybe discuss another crime thing and stuff Yeah. as usual. So stay tuned. Yep, see you next week. Next week ya, Yeah, bener see ya. you next week in the next episode whenever See that you is. next week. Actually, it's gonna be next week. It's not gonna be. Yeah, you know. Okay, thank you for listening. Stay happy, stay safe, stay sane. Thank you. Bye bye. Bye, see you.